Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idawati dari TK Al Munawwaroh, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mentong. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana membuat aksi nyata agar lulus validasi. Pertama, kita buka Chrome dulu. Sebentar ya. Nah, lalu kita klik tulisan platform Merdeka, itu sudah muncul tulisannya, klik, kemudian pilih platform Merdeka Belajar ini, lalu kita scroll ke bawah, cari yang ada tulisan pelatihan mandiri. Nah, setelah terbuka seperti ini, alangkah baiknya yang kita di sini sebenarnya mata sama, nih ada materi juga, tapi tidak runtun gitu teman-teman. Jadi pilihnya yang ada tulisan topik ya. Ini berurutan memudahkan teman-teman. Nah, yang bisa kita lakukan aksi nyatanya adalah yang sudah muncul tanda seperti ini. Ini ada tulisannya, praktikan aksi nyata. Saya akan tunjukkan misalnya di Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar di sini saya membuka akun saya. Kalau punya saya sendiri sudah lulus validasi, sudah sertifikat, tapi sudah tidak ada lagi uraian kegiatannya. Jadi saya mau mengurai dari awal ke teman-teman supaya tidak bingung lagi ya. Klik praktikan aksi nyatanya nanti ya. Tapi sebelumnya itu kita bahas tentang membuat modul dulu ya. Buka ini Merdeka Belajar. Di sini ada 5 modul. Nah, apakah 5 modul ini mau kita buat materi semua? Jawabannya boleh buat semua, boleh tidak. Nah, saran saya teman-teman tidak usah semuanya saja, satu orang cukup satu. Jadi satu topik ini bisa pakai 5 orang nih sekalian langsung. Nah, boleh pilih yang modul 1, misalnya si A mau modul 1, si B mau modul 2, boleh. Nah, kalau misalnya ternyata oh iya topik ini kan sudah lama saya pelajari, saya lupa lagi karena udah lama. Jadi boleh ditonton ulang supaya ingat lagi, menyegarkan ingatan kita. Istilahnya mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Jadi kalau bunda lupa, buka lagi videonya di sini. Kemudian catat lagi judul besarnya saja, apa peran saya sebagai guru. Nah, dengarkan apa penjelasannya di sini. Kemudian di bawahnya ingin menjadi guru seperti apakah saya ini. Nanti dengar lagi videonya di sini ya. Nah, ini dengarkan penjelasannya di sini. Cuma cukup itu saja, jadi tidak terlalu membebankan. Kalau misalnya saya tidak bisa bikin PPT misalnya begitu, boleh tidak diketik biasa, boleh. Atau nggak sempat nih, saya tidak bisa bikin PPT, misalnya laptopnya nggak ada atau apalah segala macam alasannya, mau tulis tangan boleh juga. Tapi kalau saya sarankan pakai PPT itu kan supaya bagus tampilannya, tapi sebenarnya itu tidak termasuk poin yang dinilai ya teman-teman. Mungkin itu untuk tambahannya saja. Sedangkan yang untuk dinilai dalam yang lulus validasi itu ada 3 poin. Yang pertama umpan balik, yang kedua adalah refleksi, yang ketiga adalah deskripsi. Nah teman-teman, selanjutnya setelah kita selesai membahas tentang materi apa yang mau kita buat, kita klik. Nah di sini nampak ya teman-teman, ada 2 pilihan aksi nyata. Pilih aksi nyata, klik aksi nyata. Di sini ada dua pilihan kita. Yang pertama itu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Yang kedua membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Apakah dipilih dua-duanya? Tidak teman-teman, cukup satu saja. Supaya gimana sih menyebarkan pemahaman Merdeka? Apa saja yang perlu kita siapkan? Nah teman-teman klik yang ada baca rincian. Nah keluar. Di sini sudah diterangkan semua apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, pastikan Anda memahami, dibaca ya, nampak kelihatannya teman-teman. Pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Nah itu tadi kita sudah buat ya, katakanlah kita sudah buat, sudah bikin PPT misalnya. Yang kedua, komunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada audiens atau sasaran. Siapa saja audiens kita, boleh teman guru sejawat, boleh teman dari sekolah lain, boleh juga wali murid. Kalau memungkinkan murid kita mau terlibat juga tidak apa-apa.
Kemudian pemahamannya itu boleh disampaikan melalui media, yaitu tadi misalnya mau diketik boleh, mau teman-teman tulis tangan juga boleh, mau dibikin video juga boleh, misalnya bikin video baru nanti videonya ditayangkan boleh. Dan jangan lupa ketika teman-teman menyampaikan kegiatan ini didokumentasikan ya. Jadi dokumentasi itu dokumentasi kita sedang menyampaikan, nanti didukung oleh materi kita tadi, boleh PPT, boleh tulis tangan, boleh ketik biasa. Nah, sebisa teman saja, jangan menjadi terbebani sehingga malah tidak bikin aksi nyata, kan rugi sekali ya. Kemudian baca yang poin keempat di sini, buatlah form umpan balik. Nah, form umpan balik ini salah satu termasuk poin yang akan menjadi penilaian. Jadi teman-teman untuk form ini jangan lupa ya. Ini bagaimana formnya itu, ini dijelaskan di poin kelima. Di sini ada poin pertama nih, minta audien Anda melanjutkan kalimat ini. Jadi teman-teman ketik ya, ketik ini di kertas sebelum melakukan penyebaran pemahaman ini, ketik tulisan ini di kertas. Kemudian tulis dari paparan yang disampaikan. Sebelumnya saya pikir, lalu kasih titik-titik, tapi agak panjang ya ruangnya itu supaya audien bisa menulis narasinya yang panjang. Misalnya, sebelumnya saya pikir Merdeka Belajar itu sangatlah sulit, membuat saya bingung. Karena apa sih, kita kan sudah merdeka, kenapa lagi kurikulum merdeka, apa kita nih tidak merdeka misalnya. Kemudian setelah itu kasih koma ya, tulis lagi sambungannya ternyata, lalu kasih lagi titik-titik-titik. Nanti akan diisi oleh audien kita. Ternyata setelah mendengar paparan dari narasumber, wah, saya menyadari bahwa Merdeka Belajar ini sangat menyenangkan dan ini sangat baik untuk anak didik kita. Kemudian ada langkah keduanya lagi, masih nih tentang umpan balik ya teman-teman. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah misalnya langkah kecil yang ingin saya lakukan adalah saya akan belajar lebih dalam lagi tentang Merdeka Belajar agar saya lebih paham lagi, begitu ya. Itu untuk umpan balik, dan ini umpan balik ini teman-teman saya harapkan bisa dibikin sebaik mungkin. Maksudnya tuh pertanyaan untuk umpan balik sebenarnya tidak harus ini, boleh yang lain saja, tapi kalau ini sih saya lebih suka yang ini karena seperti pertanyaan pemantik ya. Jadi jawabannya itu bisa kemana-mana gitu, bisa membuat narasi, dan ini menentukan bahwa berhasilkah Anda menyampaikan pemahaman kepada audien. Ini hal ini yang sebagai bukti, dan ini adalah poin yang dinilai di dalam validasi aksi nyata. Kemudian tadi kan sudah materi kita tadi kan sudah kita buat. Kemudian ada foto. Kalau dia satu file bisa langsung teman-teman ubah ya ke dalam bentuk PDF. Tetapi kalau misalnya materinya misah, fotonya misah lagi, umpan baliknya misah lagi, lalu tiga-tiganya itu ubah ke dalam bentuk PDF. Setelah dirubah dalam bentuk PDF, nah kemudian teman-teman klik lagi nih, pilih gabung PDF. Gabung PDF, ketik aja di Google tuh tulisannya gabung PDF, nanti muncul pilihannya itu bagaimana cara menggabungkannya. Karena yang kita unggah itu adalah PDF gabungan, tidak bisa sendiri-sendiri. Nanti ada materi, kemudian foto, kemudian baru umpan balik dari peserta tadi ya teman-teman. Setelah itu pilih aksi nyata. Nah, ini tadi penjelasan yang tadi ya, tentang yang sudah kita baca tadi tuh. Pastikan Anda memahami tujuan. Kemudian umpan balik harus disiapkan. Kemudian mulai nih, yang ketiga, lengkapi lembar aksi nyata. Karena tadi kan materi sudah siap, umpan balik sudah siap. Sekarang kita akan melengkapi. Klik mulai melengkapi. Kemudian di sini ada nih pertanyaan, cek ulang kelengkapan aksi nyata Anda. Pertama, aksi nyata sudah dilakukan. Kalau kan sudah dilakukan tadi ya, sudah ada bukti kan dokumennya. Lalu teman-teman klik, sudah dokumen aksi nyata telah dibuat dalam bentuk PDF. Tapi PDF yang sudah digabungkan ya, jangan terpisah karena dia harus satu file. Kemudian Bunda teman-teman klik di sini. Kemudian di sini ada laporan umpan balik telah disertakan dalam dokumen aksi nyata.
Sudah kan tadi sudah kita bikin 3 jadi 1 ya. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini baru dia muncul ya lanjutkan, muncul tulisan seperti ini. Setelah itu diklik. Tapi teman-teman pastikan ya tadi 3 dokumen tadi sudah jadi 1 file ya. Kalau klik ya lanjutkan. Setelah lanjutkan, di sini kan muncul nih ada pilih file. Nih di sini ada keterangan ya. Pastikan dokumen lengkap. Apa saja dokumen lengkap tadi? Ada materi dan ada foto kegiatan ya yang sudah diubah jadi PDF. Kemudian pastikan terdapat laporan umpan balik. Ingat ya, umpan balik ini sangat penting, jangan sampai ketinggalan. Jadi ada tiga dokumen yang dijadikan 1 ya. Kemudian formatnya harus PDF maksimal 10 MB. Kalau misalnya wah setelah digabung-gabung ternyata banyak nih, misalnya 15 MB, mungkin teman-teman bisa pakai kompres ya untuk memperkecil. Itu juga bisa dicari di Google nanti ya. Kemudian klik pilih file. Nah, pilih file ini, klik yang ada tanda seperti ini, klik. Nanti kita akan klik. Lalu kita diarahkan ke dimana kita menyimpan file kita tadi. Misalnya ini file kita tadi. Kita misalnya filenya itu mana ya? Aksi ketik sebentar. Aksi nyata. Misalnya misalnya ini ya. Kita klik. Dia masuk. Ya kan? Nah, ini karena saya tidak mau yang ini, saya hapus ya teman-teman. Tadi saya hanya mencontohkan saja. Lalu tulis judul. Apa judul aksi nyata kita? Ini saja nih, tidak usah bingung-bingung. Ini kan di atas ini ada tulisan nih, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Teman-teman ketik di sini ya. Ingat mengetik setiap awal judul itu harus huruf besar karena ini salah satu dinilai ya teman-teman. Poin kita bisa kan ya cara menulisnya yang baik menurut ejaan yang benar ya teman-teman. Kemudian mulai deh ngisi deskripsi. Ingat ya, ini poin yang akan menentukan teman-teman lulus atau tidak lulus. Deskripsi, ceritakan bagaimana kegiatan penyebaran pemahaman konsep merdeka belajar yang Anda lakukan. Yang pertama di sini, teman-teman tidak mengarang ya. Ini menjawab apa yang tertulis di sini. Ada yang angka pertama nih. Siapa aktor yang terlibat? Teman-teman tulis siapa yang diajak. Orang yang terlibat dalam kegiatan ini adalah siapa? Teman guru saya, teman dari sekolah lain, wali murid. Siapa yang teman-teman aja, teman-teman tulis di sini. Kemudian kasih titik, turunkan lagi ke bawah, masuk lagi yang titik hitam kedua ini ya. Alasan melibatkan aktor tersebut. Nah, jelaskan kenapa teman-teman mengajak aktor tersebut. Harus pakai narasi yang baik ya. Saya mengajak teman-teman guru saya agar teman-teman guru saya juga memahami tentang merdeka belajar. Misalnya saya mengajak teman-teman dari guru lain agar kami bisa belajar bersama, bisa bersama-sama menerapkan merdeka belajar di sekolah kami masing-masing. Dan terserah teman-teman deh pokoknya yang berhubungan dengan merdeka belajar ya. Kemudian cara menyebarkan pemahaman. Jadi ini harus dijelasin semua. Cara menyebarkan pemahaman nanti kan misalnya yang setelah yang satu ini selesai kasih titik, turunkan lagi. Alasan melibatkan aktor tersebut, selesai, nanti penjelasan, pindah lagi cara menyebarkan pemahaman. Kasih tahu lagi bagaimana caranya saya menyampaikan dalam diskusi, misalnya dalam kegiatan PKG atau dalam di mana teman-teman menyampaikannya, teman-teman sebutkan ya. Terus tanggapan aktor terhadap presentasi saya. Nah, teman-teman sebutkan tanggapan aktor sangat bersemangat karena teman-teman saya juga ingin belajar tentang bagaimana sih merdeka belajar itu. Jadi sehingga terjadilah interaksi antara narasumber dengan audiens, sehingga diskusinya jadi seru ya teman-teman ya. Nanti dipaparkan di sini sebaik-baik mungkin. Nanti saya akan buka punya saya ya, kira-kira gambarannya seperti apa. Kemudian refleksi, ini juga poin penting, jangan disepelekan. Jangan sampai PPT-nya bagus, refleksinya diisi asal-asalan. Nah,
Ini juga bukan kita isi asal-asal, ada petunjuknya ya. Jawablah yang ada di titik-titik hitam ini ya teman-teman. Apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini? Apa yang teman-teman mempelajari? Kalau saya misalnya, yang saya pelajari dari kegiatan ini adalah ternyata kami para guru PAUD ini punya semangat yang sama untuk berubah, untuk belajar, untuk menjadi guru hebat misalnya ya teman-teman. Nah terus perasaan saat melakukan aksi nyata ini, bagaimana perasaan teman-teman? Misalnya perasaan saya sangat bersemangat, atau perasaan saya sangat senang karena bisa berkumpul bersama teman-teman saya seperjuangan. Kasih yang banyak lagi ya. Hal baik apa yang sudah dipelajari? Hal baik yang saya pelajari adalah pada Merdeka Belajar ini mempelajari bahwa pembelajaran itu berpusat pada anak, sehingga kita bisa menciptakan generasi yang mampu generasi pelajar sepanjang hayat. Hal baru yang Anda pelajari saat melakukan aksi nyata ini, apa hal barunya? Ternyata teman-teman saya memiliki semangat yang sama dengan saya untuk mempelajari kurikulum yang baru ini tentang Merdeka Belajar. Setelah ini diisi dengan baik teman-teman, ini boleh ya teman-teman, yang materi yang teman-teman dapat di video tadi, ungkapkan di sini nih supaya narasinya bagus, itu boleh banget ya. Karena ini ya, ingat deskripsi, refleksi sama umpan balik tadi ya, itu poin yang dinilai dalam lulus validasi. Setelah semua selesai, nanti teman-teman klik. Nah sudah klik ini baru kumpulkan. Sekarang saya belum kumpulkan karena belum melakukan aksi nyata. Nah begitu ya teman-teman, pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nah nanti kalau sudah kita klik kumpulkan ini, nanti kita scroll ke bawah, nanti muncul bagikan, lalu dibagikan ke teman-teman yang lain untuk mendapat umpan balik. Demikianlah teman-teman pemaparan saya bagaimana cara melakukan aksi nyata. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.